萧炎，快出来！快加速机！否则那畜生冲出去，谁也拦不住。老师，对不住了，这次也连累您了。 Di season sebelumnya, setelah Xiaoyan menyelesaikan perjanjian 3 tahunnya dengan Nalayenran, hal itu justru membuatnya makin benci terhadap sekte Mystic Cloud. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Kekaisaran Jiama. Tujuan selanjutnya adalah pergi ke Akademi Jianan agar bisa menjadi lebih kuat, karena dengan begitu ia baru bisa melindungi orang yang dia sayangi. 目标：迦南学院。 Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Ling Ying yang sedang melapor kepada Sun Er mengenai Xiaoyan. Ia mengatakan kalau sekarang dia tidak lagi mengikutinya dan lebih memilih untuk kembali memulihkan diri. Ternyata Sun Er mengetahui jika saat itu Ratu Medusa membantu Xiaoyan ketika berada di sekte Mystic Cloud. Ling Ying bilang takutnya ia sendiri tidak bisa mengalahkan Xiaoyan mengingat kemampuannya yang terus meningkat dengan sangat pesat. 那个小家伙，假以时日，恐怕连家主都不敢小觑他。 Sun Er kemudian bertanya mengenai keberadaan Xiaoyan sekarang. Ia bilang kalau sebentar lagi Xiaoyan mungkin akan segera tiba di Akademi Jianan. Mendengar hal itu, Sun Er terlihat sangat senang. Kemudian ia pun menyuruhnya untuk beristirahat di luar akademi. 不管多久，我也愿意等。有事小姐用摇铃唤我，我立刻赶到。小燕哥哥，我等你。 Saat menuruni tangga, Sun Er tidak sengaja bertemu dengan seniornya bernama Baisan dan sepertinya dia ini menyukai Sun Er. Namun di sini Sun Er memilih untuk tidak menanggapinya. Kemudian ia pun bertemu dengan gurunya yang bernama Raulin. Gurunya bilang kalau setengah bulan lagi kompetisi promosi akademi akan dimulai dan 20 murid teratas dapat memasuki halaman dalam untuk berlatih. Tahun lalu Sun Er sebenarnya bisa ikut, namun ia memilih untuk mengundurkan diri. 去年薰儿初来乍到，如何敢去和学长学姐们争夺？ Gurunya tahu kalau itu cuma alasan karena Sun Er hanya ingin bertemu dengan Xiaoyan. Jika saja Sun Er tidak memohon kepada gurunya, mungkin dia sudah mencoret nama Xiaoyan dari daftar murid. Baisan yang dari tadi menguping obrolan mereka sangat penasaran dengan sosok Xiaoyan yang sudah berani merebut pujaan hatinya. 我倒要看看，你凭什么让薰儿学妹对你这般轻？ Scene kemudian berpindah. Xiaoyan yang saat itu dalam perjalanan diminta oleh gurunya untuk menyembunyikan kedua sayap awan ungu miliknya karena akan melewati kota Black Mark. Yellow menjelaskan kalau kota itu adalah tempat terkacau yang terkenal di benua. Sayap ungu miliknya adalah keterampilan yang sangat langka. Jika sampai ada yang melihat, maka bisa dipastikan Xiaoyan akan diburu sampai mati. 还真的是乱得没边儿啊！ Saat tiba di gerbang kota, ia pun langsung disambut dengan sebuah anak panah. Setelah memberikan penjelasan kalau hanya ingin istirahat, kemudian muncul seorang penjaga yang meminta Xiaoyan untuk membayar sejumlah uang jika ingin masuk ke dalam kota. Tidak ada pilihan lain, ia pun membayar uang jalan tersebut. 真是奇怪的规矩。 Setelah masuk ke dalam sana, terlihat kalau tempat itu lumayan ramai. Xiaoyan rupanya berniat untuk membeli sebuah peta karena peta yang diberikan gurunya itu tidak memiliki rute yang tepat dari dataran besar domain hitam. 跑了大半天，居然没有一家卖地图。 Saat itu Xiaoyan melihat seorang pedagang bernama Duoma yang akan dirampok oleh beberapa orang. Gurunya meminta Xiaoyan untuk cepat pergi agar tidak terlibat masalah. Namun setelah meminta maaf dan akan pergi, ia malah dihadang oleh mereka. Mereka memaksa Xiaoyan untuk menyerahkan semua barang-barangnya. Namun karena menolak, pertarungan pun akhirnya terjadi.
Dengan sangat mudah Xiaoyan berhasil mengalahkan mereka semua. Saat akan pergi, Duoma mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Melihat kemampuan Xiaoyan yang sangat hebat, ia pun mengundangnya untuk minum. Ia ternyata tahu kalau Xiaoyan akan pergi ke kota Black Mark. Ia menjelaskan kalau sebentar lagi di sana akan mengadakan pelelangan dan sebagian besar orang yang lewat sini ingin pergi ke sana untuk mencari harta. Ia mengatakan kalau tempat ini seringkali terjadi badai hitam dan karena tujuan mereka sama, ia pun mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama dengan alasan menyewa Xiaoyan sebagai pengawalnya. Setelah Yalou mengatakan kalau dia hanya pedagang biasa, ia pun akhirnya setuju. 合作愉快，我叫多马。 耀元， Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan. Sambil menunjukkan sebuah peta, Duoma menjelaskan tentang situasi domain Black Corner kepada Xiaoyan. Kota Black Mark ternyata tepat berada di sebelah Akademi Jianan yang dikendalikan oleh paksi kuno yang disebut 8 gerbang. Pemimpin mereka adalah Yuan Yi yang memiliki kekuatan yang masuk 10 besar daftar hitam atau peringkat praktisi yang ada di domain Black Corner. Ia tidak tahu siapa peringkat ke-1 dan kedua. Yang ia tahu hanya peringkat ketiga, yaitu seorang praktisi yang berada di puncak Dohuang bernama Han Peng atau lebih dikenal sebagai Kaisar Obat. 耀皇，叫韩风吧。老师， Mendengar nama itu, Yalou seketika bereaksi. Tiba-tiba saja muncul badai hitam yang membuat mereka jadi panik. Mereka kemudian mencari tempat sembunyi dan juga mengikat kereta kuda mereka. Saat itu Duoma diterpa oleh badai hitam, namun beruntung ada Xiaoyan yang langsung menolongnya. Merasa ada sesuatu yang akan datang, Yalou kemudian menyuruh Xiaoyan untuk sembunyi. Di tengah badai tersebut terlihat tubuh jiwa yang sepertinya telah dikejar oleh sesuatu. Xiaoyan menyadari kalau tubuh jiwa itu sama seperti gurunya, namun dengan tingkatan yang berada di Do Spirit. Ternyata yang mengejarnya itu adalah sosok yang sangat menyeramkan, dan ia berencana akan membunuh tubuh tersebut. Tidak ada cara lain, ia pun akhirnya memilih untuk bertarung. Namun semua serangan yang dikeluarkannya itu sama sekali tidak mempan. Sampai akhirnya ia pun berhasil tertangkap. Tidak peduli seberapa kuat dia semasa hidup, namun selama menjadi tubuh jiwa, dia hanya akan menjadi mangsa bagi aula jiwanya. Kemudian ia pun langsung mengisap tubuh jiwa tersebut. Xiaoyan yang dari tadi melihat kejadian itu ternyata diketahui oleh sosok tersebut. Namun setelah melihat tidak ada tubuh jiwa, sosok itu pun akhirnya pergi. Saat Xiaoyan bertanya kepada gurunya, ia pun tidak mendapat jawaban sama sekali. Setelah keadaan sudah kembali normal, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. 睡觉，看样子是要一路昏睡到黑翼城了。 Xiaoyan yang masih bertanya-tanya mengenai sosok tersebut, gurunya pun akhirnya bicara. 没想到那些家伙的触角。 Ada beberapa hal yang awalnya ia ingin beritahu ketika Xiaoyan sudah menjadi lebih kuat. Ternyata orang yang ada di belakang sosok itu sangat kuat. Bahkan ia sendiri tidak berdaya jika harus melawannya. 料的被他们发现了我的行踪，连我都束手无策。老师，你说吧。 Gurunya pernah mengatakan kalau praktisi kuat yang di benua bagaikan sebuah awan. Mereka juga banyak menciptakan kekuatan aneh dan aula jiwa adalah salah satunya. Mereka sangat kuat dan misterius dengan menghususkan diri dengan mencegat tubuh jiwa sepertinya. Ternyata alasan kenapa Yalou bisa berada di dalam cincin hitam, ternyata ia dulu bersembunyi saat dikepung oleh mereka. 当年我侥幸逃过他们的围杀，躲入这枚用瘟魂纳灵，才能幸存至今。我一心想要赶快。 Sekarang ia sangat ingin dibangkitkan karena takut jika sampai mereka menemukannya. 活就是忌惮他们找上门。 Mendengar semua itu, Xiaoyan berjanji akan segera mendapatkan Palan Herflame secepat mungkin agar tubuh gurunya bisa dimurnikan. Yalou hanya bisa bergantung pada Xiaoyan, karena begitu ia muncul mereka akan langsung menjeratnya. 只能
再出现，一旦被他们锁定了位置，